Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua review pertandingan terakhir post season ya. Manchester United ini mampu menundukkan Hong Kong dengan 3-1. Ini situasi yang berbeda tentu saja dengan pertandingan terakhir Manchester United sebelumnya, sebelum menghadapi Hong Kong. Ini kan menghadapi ASEAN All Star di Malaysia, di mana Manchester United kalah. Tapi di pertandingan kali ini menurut gua ada hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh para pemain di atas lapangan. Gua melihat bagaimana dan ini berbeda ya, jauh berbeda dengan yang ditunjukkan di pertandingan sebelumnya, yaitu adalah intensitas serta agresivitas. Dan ini juga bisa dilihat bagaimana tempo permainan yang terjadi di atas lapangan ini cenderung cepat. Dan ini juga berbeda dengan apa yang ditunjukkan ya, atau diperlihatkan ketika menghadapi ASEAN All Star. Gue nggak tahu nih apakah memang ada instruksi yang berbeda ataukah ada motivasi yang berbeda ya. Karena ada banyak kritikan tentu saja setelah Manchester United kalah di Kuala Lumpur, tapi tidak di Hong Kong. Manchester United yang sempat tertinggal dulu sebenarnya di pertandingan tersebut. Manchester United ini tertinggal 1-0 di babak pertama. Tapi kalau dari yang gua saksikan, terutama di babak pertama, sebenarnya Manchester United tampil mendominasi. Kalau tidak justru lebih banyak memiliki peluang ya di babak pertama dengan aksi-aksi yang dilakukan. Ya menurut gue ancaman pun juga seperti itu. Tapi seperti musim ini juga bagaimana memang keadaan lini depan dari Manchester United menunjukkan kekurangan sih menurut gue, terutama dari sisi kualitas pemain-pemain yang diturunkan oleh Ruben Amorim di babak pertama. Ada Tom Heaton, Johnny Evans, Frederiksen, Kukonki, lalu ada Kamasen, Bruno Fernandes, Casemiro, Harry Amas, Garnacho, lalu juga ada Lesi dan Rasmus Højlund. Rasmus Højlund menurut gua terlalu banyak membuang-buang peluang. Bruno Fernandes pun juga demikian di lini depan. Garnacho pun juga seperti itu menurut gua. Ya, apa yang terjadi di babak pertama oleh Manchester United ini kurang lebih seperti kayak gambaran musim ini ya. Manchester United mendominasi pertandingan, memiliki banyak peluang, tapi penyelesaian akhir, tapi kualitas di sepertiga akhir tidak maksimal. Bahkan tim Hong Kong hanya memiliki 1 shot ya di pertandingan di babak pertama, tapi mereka mampu memaksimalkannya dan berujung gol. Mengejutkan iya, tapi gol adalah gol dan ini bukan hal yang bagus. Apakah ada misalnya kesalahan dari lini belakang? Menurut gua iya, dalam mengantisipasi serangan dari tim Hong Kong. Apakah kiper juga ada peran di sana? Ya, kiper berusaha menurut gua untuk bisa menghadang tendangan tersebut, tapi memang situasi lapangan juga yang basah ya karena hujan, licin. Mungkin juga cukup keras tendangannya sehingga Hong Kong mampu unggul duluan. Tapi setelahnya Manchester United juga terus berubah, ingin berusaha untuk mengecilkan ketertinggalan ya. Baru bisa terjadi di babak kedua. Ruben Amorim seperti biasa melakukan banyak pergantian ya. Garnacho diganti, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund, Johnny Evans, Tom Heaton, Harry Amas, Sekou Kone juga diganti. Hampir semuanya diganti. Dan apa yang ditunjukkan oleh Manchester United di babak kedua menurut gue juga kurang lebih hampir sama di babak pertama. Mereka bahkan lebih menaikkan tempo sedikit di babak kedua. Dan ini hal yang berbeda yang tidak diperlihatkan oleh Manchester United di Kuala Lumpur. Memang dalam situasi banyak campur antara skuad senior dan juga pemain junior, untuk mengandalkan kerjasama tim ya, kolektivitas yang bagus sulit. Mereka tidak terbiasa bermain satu dan yang lainnya di pertandingan menghadapi tim lawan. Tapi bagaimana karakter pribadi, individu-individu, kapasitas-kapasitasnya ini yang bisa diandalkan. Dan sebenarnya ini sudah bisa dilakukan ketika menghadapi ASEAN All Star, baru ditunjukkan menghadapi Hong Kong. Jadi Manchester United menurut gue terlihat agresivitasnya lebih tinggi ya, tempo juga seperti itu, dan akhirnya mereka mampu mencetak 2 atau bahkan 3 gol
melalui Chido Obi, gol yang fantastis menurut gue. Chido Obi menyamakan situasi melalui assist dari Ugarte, lalu ada assist juga dari Mason Mount. Dua aksi menurut gue gol yang diciptakan oleh Chido Obi ini menunjukkan bahwa dia memiliki potensi, dia memiliki bakat, dia memiliki kemampuan, dia memiliki masa depan yang cerah. Di gol pertama instant killer menurut gue, killer instinct, sorry, itu yang ingin gue katakan. Killer instinct, jadi bagaimana dia sudah tahu, insting ya, sebagai striker dia tahu kemana bola harus diarahkan dan dia ingin mengeksekusi seperti apa, dan itu yang dilakukan dan jitu 1-1. Gol kedua pun juga seperti itu, ada kerjasama yang bagus menurut gue, terutama dari Mason Mount ke Chido Obi. Sundulannya pun juga menurut gue kelas ya. Bola yang sulit untuk bisa di save oleh penjaga gawang. 2-1 dan ditutup oleh Aiden Heaven. Secara keseluruhan tentu saja menyenangkan melihat sebuah kemenangan untuk Manchester United di musim yang kering ini menurut gue. Tapi seperti yang gue katakan di preview, seperti juga yang gue bahas setelah pertandingan menghadapi ASEAN All-Star, apapun hasilnya sebenarnya, mau menang kayak seri ataupun kalah, doesn't change anything. Ini tidak merubah apapun. Ini menurut gue, sekali lagi dari yang gue saksikan, ini adalah partai eksebisi. Tujuan dari pertandingan ini adalah eksebisi, lebih untuk unsur komersial. Itu yang paling utama. Lalu selanjutnya adalah bagaimana pemain tidak ada yang cedera. Tadi gue sempat khawatir sebenarnya dengan lapangan yang licin, hujan tapi tempo tinggi, agresivitas juga sesekali agak naik ya kan. Gue sempat khawatir nih apakah ada benturan-benturan keras di antaranya. Tapi ya syukur tidak terjadi itu. Dan ya ini salah satu tujuan sih dari pertandingan ini. Bukan kemenangan atau seperti apa. Dan gue melihat pemain pun juga walaupun mereka tampil dengan tempo yang lebih tinggi, agresivitas yang lebih tinggi, determinasi yang lebih tinggi di pertandingan tadi, tapi mereka pun juga nampak tidak 100% situasinya tuh. Mereka juga ingin mengambil beberapa periode ataupun ya elemen pertandingan untuk mereka nikmati gitu. Salah satu contoh adalah ketika Bruno one on one. Dia berusaha untuk melakukan tendangan tidak seperti biasanya ya. Dan menurut gue ini aneh aja situasi one on one ya. Seharusnya dia bisa lebih mungkin mencip bola atau mengeksekusi seperti pertandingan biasa, tapi itu tidak dilakukan oleh Bruno. Dia justru melakukan eksekusi dengan cara yang berbeda, dan itu pun juga bisa diblok oleh kiper Hong Kong. Dan yang gue anggap ya pada saat itu, caranya dia seperti itu, dia memang ingin menikmati, enjoy pertandingan dengan cara yang lain. Dan pemain muda menurut gue di pertandingan tadi juga memiliki peran yang sangat penting, karena mereka inilah yang membuat tempo agresivitas itu akhirnya naik, dan ini bisa terjaga hampir secara konsisten di pertandingan. Kemenangan iya, kekurangan masih banyak tentu saja, dan terlihat jelas memang di lini depan dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.